Ribuan orang dari berbagai elemen umat Islam di Yogyakarta Sabtu siang berunjuk rasa menolak rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila atau RUU HIP. Dalam orasinya, massa menilai RUU HIP sejumlah pasalnya isinya kontroversial, termasuk tidak dicantumkannya TAP MPRS tentang pelarangan paham komunisme di Indonesia. Pengunjuk rasa menuntut DPR yang menjadi inisiator untuk membatalkan rancangan undang-undang tersebut. Halo saudara, selamat siang. Apa kabar hari ini? Semoga saudara dalam keadaan baik walaupun di kala situasi pandemi ini. Dalam tayangan kali ini, saya beserta teman-teman saya akan menginformasikan mengenai rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila. Berdasarkan video yang sebelumnya sudah ditayangkan, bahwa masyarakat Indonesia banyak yang menolak maupun tidak diteruskannya pembahasan mengenai RUU HIP ini. Melihat latar belakang dari RUU HIP ini yang tercantum dalam naskah akademik rancangan undang-undang tentang haluan ideologi Pancasila, bahwa latar belakangnya ini mewujudkannya Pancasila sebagai pedoman penyelenggaraan cabang-cabang kekuasaan di negara, baik cabang eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, serta pedoman bagi elemen bangsa dalam berkehidupan, berbangsa, dan bernegara. Maka dari itu diperlukan kerangka landasan berpikir dan bertindak dalam bentuk haluan ideologi Pancasila. Namun RUU ini banyak menuai kontroversi, terutama pada pasal 7 tentang ciri pokok Pancasila. Disebutkan bahwa ciri pokok Pancasila mengandung trisila, yaitu sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Lalu bagaimana penjelasan lebih lanjut mengenai RUU HIP ini? Berikut dijelaskan oleh teman-teman saya. Baik, terima kasih kepada Saudari Arneta di studio. Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila ini diusulkan oleh Badan Legislasi DPR RI pada tahun 2020 dan menjadi program legislasi prioritas. Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian Dewan atau BKD Innocentius Samsul mengatakan bahwa RUU tersebut juga memang merupakan usulan dari Badan Legislasi DPR RI dan dikerjakan secara keseluruhan oleh para pegawainya. Dalam rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila ini dijelaskan bahwa haluan ideologi Pancasila merupakan pedoman bagi cipta, rasa, karsa, dan juga karya seluruh bangsa Indonesia dalam mencapai keadilan dan kesejahteraan sosial dengan semangat kekeluargaan dan gotong royong untuk mewujudkan suatu tata masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan, atau demokrasi yang berkeadilan sosial. Selanjutnya, haluan ideologi Pancasila ini terdiri atas pokok-pokok pikiran dan fungsi haluan ideologi Pancasila, juga tujuan, sendi pokok, dan ciri pokok dari Pancasila, masyarakat Pancasila, serta demokrasi Pancasila. Selain itu, haluan ideologi Pancasila memiliki fungsi diantaranya yakni sebagai berikut. Yang pertama, pedoman bagi penyelenggara negara dalam menyusun dan menetapkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap kebijakan pembangunan nasional, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah negara yang demokratis berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan mewujudkan mekanisme kontrol di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lalu yang kedua ada pedoman bagi penyelenggara negara dalam menyusun dan menetapkan perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi terhadap kebijakan pembangunan nasional di bidang politik, umum, ekonomi, sosial, budaya, mental, spiritual, pendidikan, pertahanan, dan keamanan yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi guna mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Lalu yang ketiga ada pedoman bagi setiap warga negara Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan yang terakhir yaitu pedoman instrumentalistik yang efektif untuk mempertautkan bangsa Indonesia yang beragam, bineka ke dalam kesatuan atau keikaan yang kokoh. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Eksi, silahkan. Baik, terima kasih Teresa. Melanjutkan hal yang telah dijelaskan oleh Saudari Teresa, RUU HIP ternyata memicu pro dan kontra dari berbagai kalangan. Banyak pihak yang mengkritik isi dari RUU HIP ini. Terdapat dua faktor utama yang disoroti dan menjadi polemik di Indonesia. Yang pertama, adanya trisila dan ekasila pada pasal ke-7 RUU HIP. Ayat 2 yang berbunyi, ciri pokok Pancasila berupa trisila, yaitu sosionasionalisme, sosiodemokrasi, serta ketuhanan yang berkebudayaan. Dan ayat ketiga yang berbunyi, trisila
sebagaimana yang dimaksud pada ayat kedua, terkristalisasi dalam Ekasila yaitu gotong royong. Kedua pasal ini memperjelas adanya pengerucutan nilai-nilai Pancasila ke dalam dua konsep. Pada awalnya, Trisila dan Ekasila ini merupakan konsep yang diusulkan oleh Soekarno dalam sidang BPUPKI untuk menyusun ideologi negara sebagai alternatif Pancasila yang ditawarkannya. Dalam pidato, pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno memberikan ruang kepada audiens untuk memilih Pancasila sebagai ideologi negara atau nilai yang sudah ia kerucutkan lagi yaitu Trisila, serta Ekasila sebagai bentuk perasa nilai dari Trisila. Sekjen MUI, Anwar Abbas, menuturkan bahwa memeras Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila merupakan bentuk pengkhianatan terhadap bangsa dan negara, sebab Pancasila sebagai norma fundamental harus dilihat dalam satu kesatuan yang utuh dan tak bisa dipisahkan. Bahkan urutannya pun tidak boleh diubah. RUU HIP juga dinilai telah mendistorsi substansi dan makna nilai-nilai Pancasila sesuai pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar tahun 1945. Adanya penafsiran baru berupa RUU HIP diyakini akan mereduksi eksistensi Pancasila, mengaburkan dan mendistorsi makna Pancasila itu sendiri. Faktor yang kedua adalah tidak dicantumkannya TAP MPR tentang pembubaran PKI. Dilansir dari laman kompas.com, Menko Polhukam Mahfud MD mempertanyakan mengenai tak adanya TAP MPRS dalam RUU HIP. TAP MPRS ini merupakan ketetapan yang mengatur tentang larangan ajaran komunisme atau Marxisme, serta merupakan produk hukum mengenai peraturan perundang-undangan yang mengikat. Oleh sebab itu, TAP MPRS tersebut tidak bisa dicabut oleh lembaga negara maupun rancangan aturan yang diulirkan oleh DPR. Sikap serupa juga disampaikan oleh NU, Muhammadiyah, dan sejumlah fraksi partai. Jika dilihat lebih lanjut, tujuan utama dari perumusan RUU HIP masih belum jelas. Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI, fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, bahkan enggan menjawab dan melempar persoalan mengenai tujuan utama dari RUU HIP kepada Ahmad Basarah selaku juru bicara partai khusus RUU ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Dista. Silahkan. Awal kemunculan rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila yang telah dibahas selama 7 kali hingga akhirnya berubah menjadi rancangan Undang-Undang Inisiatif DPR serta masuk dalam prolegnas. Saya akan membahas RUU Haluan Ideologi Pancasila yang terdiri dari 2 rapat terbuka dan 2 rapat tertutup. Pada tanggal 11 sampai 12 Februari 2020 merupakan rapat perdana yang pertama, yakni rapat dengar pendapat umum dengan mengundang para pakar yang dilaksanakan di Badan Legislasi. Kedua rapat ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI, fraksi PDIP, yaitu Rieke Diah Pitaloka. Rapat ini merupakan rapat yang masih bersifat terbuka. Pada tanggal 11 Februari 2020, rapat mengundang Jimli Asyidiki dan Aji Samekto. Namun, rapat kali ini mengandung isi yang tidak terlalu detail sehingga menyebabkan multitafsir. Pada tanggal 12 Februari 2020, pemaparan tim ahli dijelaskan siapa saja tim ahli dan isi pemaparan yang akhirnya membentuk naskah akademik dan draft RUU. Pada tanggal 8 April 2020, telah terbentuk panitia kerja atau disebutnya Panja. Pada tanggal 13 sampai 20 April 2020, rapat dipimpin oleh Rieke Diah Pitaloka secara tertutup sehingga isi rapat dan kesimpulan tidak dapat diakses oleh khalayak umum. Pada tanggal 22 April 2020, Badan Legislatif menggelar rapat pengambilan keputusan fraksi atas RUU Haluan Ideologi Pancasila yang dipimpin oleh Rieke Diah Pitaloka. Hampir semua fraksi setuju, hanya PKS yang menolak, karena RUU ini tak mengakomodasi TAP MPRS tentang pelarangan komunisme. Pada tanggal 12 Mei 2020, DPR resmi menetapkan RUU ini menjadi inisiatif DPR dan menunggu surat Presiden sebagai bentuk persetujuan Presiden Joko Widodo untuk melakukan pembahasan lebih lanjut. Namun, dikarenakan banyaknya penolakan dari berbagai pihak,
dan situasi juga kondisi yang tidak kondusif, memaksa penundaan RUU Haluan Ideologi Pancasila. Mahfud juga meminta agar DPR selaku pengusul RUU Haluan Ideologi Pancasila lebih banyak mendengar aspirasi masyarakat. Selain itu, pemerintah saat ini juga tengah berfokus dalam penanganan pandemi COVID-19 yang telah menginfeksi Indonesia sejak awal Maret 2020 lalu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Arik, silahkan. Berbagai pro dan kontra di masyarakat menyebabkan ditundanya pembahasan rancangan Undang-Undang Haluan Dasar Negara Ideologi Pancasila. Masih banyaknya alasan mengapa pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar Haluan Ideologi Pancasila ini harus ditunda, seperti nilai Pancasila yang kesannya diatur hanya oleh undang-undang. Padahal hukum yang dapat mengubah atau mengatur Pancasila hanyalah Undang-Undang Dasar 1945. Rancangan Haluan Ideologi Pancasila yang difokuskan pada Trisila dan Ekasila yang menunjukkan adanya kecacatan secara formil maupun material, belum ada urgensinya yang jelas untuk saat ini membentuk rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila. Masih banyaknya pro kontra di masyarakat untuk membahas rancangan Undang-Undang Ideologi Pancasila. Hal ini mengakibatkan ditundanya pembahasan rancangan ideologi Haluan Undang-Undang Ideologi Pancasila, yang mengakibatkan banyak alasan mengapa pembahasan rancangan Undang Haluan Ideologi Pancasila ini ditunda. Kesannya, rancangan Haluan Ideologi Pancasila ini mengatur Pancasila, padahal hukum yang mengatur Pancasila ialah Undang-Undang Dasar 1945. Banyak yang masih cacat dalam hukum Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila, baik cacat secara material maupun cacat secara formal. Maka dengan ditundanya rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila merupakan pilihan yang tepat. Saya kembalikan lagi pada Arneta di studio. Terima kasih kepada rekan-rekan saya yang sudah menjelaskan. Maka dari itu, rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila ini menuai banyak pro dan kontra bagi masyarakat. Salah satu yang menuai pro dan kontra di masyarakat yaitu mengenai urgensi dibuatnya rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila ini. Banyak pihak yang beranggapan bahwa Pancasila kesannya diatur oleh undang-undang dalam bab 2 pasal 7 yang isinya Pancasila bisa dikerucutkan menjadi Trisila dan Ekasila. Hal tersebut dinilai merupakan upaya untuk merubah kelima sila dalam Pancasila. Banyaknya pro dan kontra menyebabkan haluan ideologi Pancasila ini ditunda pembahasannya. Lantas, mau dibawa kemana RUU HIP?